Sesaat, Parlin terdesak karena serangan yang bertubi-tubi. Diam-diam, ia merapal aji kebal andalannya, Belabak Pengantolan. Para pengeroyoknya termasuk Kamal dan Bodas mendapatkan kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan maupun babatan golok sama sekali tidak mencelakai atau melukainya. Tubuh lawannya sama sekali tak mempan dibacok. Inilah kehebatan ilmu kebal Belabak Pengantolan. Bodas lantas berteriak, "Kamal, buka bungkusan itu!" Isi dari bungkusan itu segera dilemparkan ke arah Parlin. Lelaki ini terkejut, tidak sempat menghindar. Kaki Parlin tiba-tiba goyah, gemetar hebat. Goloknya nyaris terlepas dari tangan. "Kau takut, Parlin? Kau takut? Ilmu kesaktianmu telah aku temukan penangkalnya. Sebentar lagi kau akan kupenggal." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 3, Hancurnya Istana Iblis. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Suara letupan senjata api membuyarkan lamunan Parlin. Perlahan-lahan Parlin mengerjapkan kedua matanya agar embun dan kabut tidak membutakan pandangannya. Para penunggang kuda itu kini sudah muncul di tempat terbuka dan langsung menuju ke arahnya. Selintas timbul pertanyaan di benaknya. Apakah mereka berhasil menangkap Partinah? Parlin bangkit perlahan. Begitu para penunggang kuda itu berhenti tidak jauh dari belut goa. Ringkik kuda membuyarkan lamunan Parlin. Ia lalu mengawasi ketiga orang yang duduk di atas tunggangan masing-masing. Dua orang sudah sangat dikenalnya. Mereka adalah Kamal dan Bodas. Satu orang lagi seorang berkulit putih berpakaian lengkap dengan atribut. Tanda pangkat, pedang dengan gagang berwarna keemasan. Sebuah senjata tambahan, yakni sepucuk pistol laras panjang tergantung di punggung kuda. Tidak seorang pun dari mereka membuka mulut terlebih dahulu. Parlin pun hanya berdiri tegak mematung memandang tajam ke arah tiga orang yang masih duduk di atas punggung kuda. Saat itulah ia menyadari mata yang ia pandang kini tampak berubah tenang, penuh kepercayaan diri. Bahkan dari balik sinar mata kebiru-biruan itu terpancar semacam perasaan puas. Dan mendadak Parlin dihinggapi perasaan buruk. Firasat yang sama pernah ia alami beberapa tahun yang silam. Ketika itu, ia tiba-tiba terbangun di tengah malam karena sentakan firasat buruk. Esok paginya, ia menemukan istrinya yang tengah mengandung anak kedua mati secara mengenaskan di tepi ladang. Apa yang menghinggapi Parlin di tengah malam buta itu berulang lagi pagi ini. Jantungnya berdetak kuat, tanpa sebab yang jelas. Komandan pasukan kecil itu akhirnya berbicara. Meski ucapannya terdengar tegas dan penuh wibawa, akan tetapi ada sedikit rasa gentar di sana sewaktu mengajukan pertanyaan. "Parlin bin Kartadikrama." Parlin menutup mulut rapat-rapat. Merasa disepelekan, sang komandan hanya tersenyum tipis. Kemudian tangannya terulur ke bawah, masuk ke dalam kantong perbekalan yang tergantung di samping punggung kudanya. Ketika tangan itu terangkat lagi ke atas, sebuah gulungan kertas tergenggam di tangannya. Jari jemarinya dilonggarkan sedikit, membiarkan gulungan kertas itu turun terbuka sendiri. "Surat perintah untuk menangkapmu, Parlin, hidup atau mati, atas tuduhan pengkhianatan atas pemerintahan Ratu yang Mulia." Kertas itu digulung kembali, lalu dimasukkan ke tempat semula. "Serahkan dirimu tanpa harus melawan, Parlin." "Dengan syarat." Parlin menyahut dengan dingin. "Kami sudah tahu," jawab si komandan seraya menyeringai. "Syarat yang kau hendaki ada di sini. Anak gadismu ada di sini." Tangan si penunggang kuda kemudian terulur ke gagang pistol berlaras panjang dengan gerakan hati-hati. Matanya dan juga dua pasang mata dari Bodas dan Kamal memandang tegang ke arah Parlin. Akan tetapi, Parlin tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Sang komandan mengancungkan pistolnya ke angkasa. Detik berikutnya, suara gelegar pistol membahana bergema, seakan menggetarkan bumi tempat Parlin berpijak.
Gaung bunyi letusan pistol yang memantung dari satu bukit ke bukit lain. Di antara sapuan angin dari pepohonan, ia kemudian mendengar banyak langkah kaki mendekat. Dari balik kabut tebal, terlihat bayangan dari beberapa orang. Tatkala bayangan itu mulai jelas, terlihat 5 orang berbadan tegap dan seorang gadis kecil. Kedua tangan gadis itu terikat ke belakang. Pakaian yang dikenakan kumal dan robek di sana-sini. Beberapa luka tampak menggores di sekujur tubuh gadis itu. Beberapa luka masih mengucurkan darah, dan beberapa sisanya darah sudah membeku. Mulut gadis itu disumpal menggunakan secari kain kumal berwarna putih yang dibelitkan ke belakang rambutnya yang kusut dan acak-acakan. Gadis itu tidak lain adalah Partinah, anak gadis satu-satunya Parlin. Sepasang mata Partinah tidak saja letih, tetapi juga putus asa tatkala melihat ayahnya yang jelas-jelas sudah masuk perangkap. Tetapi gadis itu masih cukup tabah untuk tidak menangis. Sementara Parlin berusaha keras membendung amarah yang telah memuncak. Wajahnya merah padam, menggelam menahan amarah. Parlin bermaksud mendekati anak gadisnya itu, namun sebuah bentakan dingin mencegahnya. "Maju selangkah lagi, anakmu ini akan mati." Dan memang itulah yang tampaknya akan terjadi. Setelah Parlin melihat si komandan telah mengarahkan laras pistolnya langsung ke arah kepala Partinah. Parlin menggeram dalam hati. "Mereka tidak menyentuhmu, Partinah." Partinah menggeleng lemah. Parlin menarik napas lega. Matanya memerah tatkala melihat kelima lelaki yang telah menyiksa anaknya. Ia mengenali mereka sebagai anak buahnya dahulu sewaktu ia masih bekerja pada company. Suasana sunyi itu pecah manakala Kamal membuka mulut. "Kami menunggu perintah Tuan." "Ikat dia." Komandan company itu menjawab pendek, tanpa mengalihkan moncong pistolnya dari arah jidat Parlin. "Dengan senang hati, Tuan." Kamal segera melompat turun dari punggung kuda. Ia segera mengambil alih Partinah dari cengkraman anak buahnya. Lelaki itu lalu mencabut goloknya. Mata golok tajam itu ditempelkan ke arah leher Partinah. Gadis itu memejamkan matanya, terdongak ke atas saking ngerinya. Terpaksa, Parlin membiarkan kedua tangannya diikat oleh anak buah Kamal. Salah seorang anak buah Kamal menancapkan sepotong tonggak kayu ke tanah. Tonggak itu menancap dengan kokoh. Parlin setengah diseret ke sana. Ujung tali yang mengikat tangannya diikatkan erat ke tengah tonggak kayu. Pandangannya melirik ke arah Partinah yang sudah mulai mengucurkan air mata dalam tangisan yang tertahan. Tiba-tiba, sepasang kaki Parlin telah terbeli tali. Tubuh lelaki itu terjatuh berlutut ke tanah. Tangan dan kaki terikat di belakang punggung, langsung ke tonggak kayu. Ia benar-benar tidak berdaya. "Apa maumu, Kamal?" Parlin bertanya dengan suara keras agar suaranya terlihat tenang dan acuh. Meski rasa khawatir dalam dada telah berubah menjadi perasaan yang cemas. Kamal tertawa dingin. Kelima anak buahnya memandang dengan sinis ke arah Parlin yang terikat. Kamal memandang ke arah si komandan yang masih duduk tenang di atas punggung kuda. Komandan itu menyarungkan pistol di samping punggung kuda, lalu tangan kanannya merogoh ke dalam kantong perbekalan. Sebuah pundi-pundi ada di dalam genggaman tangannya. Tatkala pundi-pundi itu dilemparkan ke arah Kamal, terdengar suara gemericingan. "Pundi-pundi uang emas itu untuk imbalanmu," ujar si komandan sambil tersenyum. Kamal menjura dalam-dalam, kemudian menyahut dengan gembira. "Terima kasih, Tuan." Setelah berkata demikian, Kamal bergerak cepat untuk mencabut golok berhulu kepala naga yang tersalib di balik pinggang Parlin. "Kau akan mati di ujung senjatamu sendiri, Parlin." Jantung Parlin berdetak cepat. Sekujur tubuhnya mendadak lemas seperti tidak bertulang. Wajahnya memutih pucat pasi. Semua kegagahan dan kegarangannya seketika lenyap musnah. Kecuali satu, sinar matanya kini memandang buas dan penuh dendam kesumat pada orang-orang yang berdiri di sekitarnya, terutama Kamal. Kamal sempat tergetar tatkala matanya beradu pandang dengan mata Parlin. Tetapi hal itu hanya sekejap saja. Kamal menyeringai lebar, sementara mata Parlin makin merah membara. Tiba-tiba mata golok menyentuh dagu Parlin. Tampaknya ia akan menemui ajalnya di ujung goloknya sendiri. "Pandang anakmu, Parlin. Pandanglah dia untuk terakhir kalinya dan bersiap-siaplah kau bertemu dengan malaikat maut." Tidak ada yang mengeluarkan perintah.
Bodas yang sedari tadi diam di atas punggung kuda melompat turun, lalu menghampiri Parthina yang setengah berlutut di tanah. Gadis malang itu hanya menjerit dan menangis, manakala bajunya yang sudah robek-robek kini dikoyak-koyak oleh Bodas. Mulutnya tampak dingin mengeluarkan jeritan setinggi langit saat tubuhnya dipaksa rebah menelentang dengan kedua paha dikangkangkan dengan paksa. Jangan kau lakukan itu, Bodas. Parlin mendesah lirih, kemudian berteriak dengan marah. Ia berusaha melepaskan diri. Usahanya sia-sia belaka. Ia tidak mampu melepaskan diri dari ikatan yang sangat erat itu. Kamal tertawa bergelak, sementara orang-orang yang berdiri melihat pemandangan di depannya dengan mata yang menyalang. Parthina meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari tubuh Bodas yang mulai menghimpitnya. Bekas pimpinan rampung itu sibuk menanggalkan celananya. Tidak ada jeritan yang mampu dikeluarkan oleh Parthina ketika kehormatannya direnggut secara paksa. Parlin yang rambutnya dicengkram dari belakang oleh Kamal dipaksa untuk menyaksikan kebiadaban yang berada di depan matanya. Jeritan Parlin seperti tertahan di dalam tenggorokan, bercampur oleh kemarahan serta dendam yang semakin berkobar. Puas merampas kegadisan anak perempuan Parlin, Bodas selalu berdiri sempoyongan. Kamal lalu mendekat dan berbisik. Sudah cukup, kembali kau ke atas kudamu. Parlin menengadah dengan wajah penuh duka dan amarah. Mulutnya komat kami tidak menentu dan diakhiri dengan sebuah kalimat pendek. Biarkanlah aku hidup setelah mati. Kamal berdiri tegak di depan Parlin. Golok milik Parlin terhunus di tangannya. Mata golok tampak berkilat-kilat tajam. Kamal meraih kantong putih yang ada di balik bajunya. Isi dari kantong itu kemudian ditabur-taburkan di sekujur tubuh Parlin. Sebelah tangan Kamal kembali mencengkram rambut Parlin agar bisa tengadah. Kamal berbisik lirih. Kini, tiba saatnya kau mati, Parlin. Parlin tidak menjawab. Matanya memandang tajam ke arah Kamal. Tatapan penuh dendam. Sesaat kemudian, terlontar bisikan tajam dari mulut Parlin. Demi setan dan iblis yang bersemayam di gunung ini, aku akan kembali, Kamal. Kamal meludah ke arah muka Parlin. Silakan saja. Akan kutunggu kau menuntut balas kalau kau masih bisa hidup setelah aku penggal. Lalu, pegangannya di rambut Parlin dilepaskan. Parlin masih sempat melihat anaknya yang masih terkapar di tanah yang becek berembun. Parthina tidak melihat ke arah ayahnya itu. Gadis itu tengah menangisi nasib mamanya. Terdengar seruan terdahan. Ringkikan liar kuda-kuda menggugah Parthina untuk membuka matanya yang sembab. Matanya mencoba melihat sekitarnya, lalu pandangannya tertumbuk ke arah sosok ayahnya yang masih terikat di tonggak kayu. Terikat erat, kaku, diam tak berdaya, dan tanpa kepala. Darah yang masih terus-menerus menyembur dari batang leher Parlin yang putus, menggelapkan pandangan mata Parthina. Gadis itu pingsan seketika, sementara para penunggang kuda sibuk mendiamkan kuda masing-masing. Lalu seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat!" Kepala Parlin yang telah tanggal dari badannya jatuh menggelinding di tanah dan terbentur pada sebuah batu yang mencuat. Terhempas diam dalam posisi tegak. Sepasang mata itu masih melotot merah, seakan memandangi siapa saja yang ada di tempat itu. Sepasang mata yang menyiratkan dendam kesumat. Kamal lalu berjalan mendekati kepala Parlin yang tergeletak miring di permukaan tanah. Kakinya sudah siap menendang kepala itu, manakala angin bertiup dengan kencang. Bumi bergetar dengan hebat, disusul bunyi longsoran bongkahan tanah berbatu-batu. Getaran itu ikut menggoyangkan badan tanpa kepala yang masih terikat, dan juga kepala yang telah terpenggal itu menggelinding ke bibir tebing. Kemudian jatuh ke bawah dan lenyap di kegelapan kabut yang menutupi lembah. Hujan lebat menggebrak bumi, guntur menggelegar berkepanjangan. Kilat sambar menyambar. Saat itu hari sangat pagi, tapi hujan lebat, kumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicekam gulitanya malam. Di dasar jurang sebelah barat yang merupakan bukit berbatu-batu hampir tanpa pepohonan. Suasana tampak gersang, meski tengah dihajar hujan yang mencurah sangat deras dari langit. Kaki gunung dicekam kesunyian aneh di tengah hujan yang mengguyur. Sesekali terlihat kilat menyambar dan suara geledek menggelegar merobek gendang telinga. Suara tiupan angin di kejauhan bergaung di sela bebatuan. Sesosok tubuh tanpa kepala tertelungkup di dekat batu karang.
Tidak jauh dari tubuh itu, terlihat sebuah benda bulat tersangkut di antara akar-akar tanaman rambat. Benda bulat itu adalah kepala. Rambutnya yang basah serta lelehan darah masih terus mengucur dari luka, bekas kutungan leher yang telah tanggal dari badan. Mata merah masih tampak melotot penuh dendam. Tiba-tiba, petir menggelegar seperti merobek langit. Pada saat itulah, dari sela-sela batu karang, mengepul asap tipis menyerupai kabut. Asap itu berputar-putar dan menyelimuti tubuh dan kepala yang terpenggal. Tidak berapa lama kemudian, tubuh yang tertelungkup tadi tiba-tiba bergerak-gerak dengan pelan dan kaku. Lalu sekejap kemudian, dengan susah payah, tubuh tanpa kepala itu bangkit berdiri. Darah sesekali masih memancar dari leher yang terbengkal, mengalir ke bawah bersama air hujan yang tidak kunjung reda mengguyur bumi. Terseok-seok, tubuh tanpa kepala itu berjalan menuju arah di mana kepalanya tersangkut. Baru 2 langkah tubuh itu berjalan dengan kaku, kepala yang tersangkut tadi seperti terbetot ke atas. Melayang-layang sebentar di udara sambil mengeluarkan bendesis menakutkan, dan kemudian melayang dengan cepat ke arah tubuh yang tengah berjalan terhuyung-huyung tanpa kepala. Sesuatu yang mengerikan dan aneh tiba-tiba tersaji di depan mata. Kepala itu menempel lagi di atas bagian bekas leher yang terpenggal. Menempel lagi dengan erat, hanya menyisakan bekas sayatan yang melingkar. Tahun demi tahun berlalu sudah. Bersama dengan merambatnya waktu, populasi manusia terus pula berjalan. Di sisi lain, penambahan jumlah manusia itu dengan sendirinya ikut menambahkan jumlah mereka yang mati. Lambat laun, yang tadinya cuma sebatas dataran rendah di pinggiran sungai, kini telah merambati bukit, malah mendekati lereng gunung di atasnya. Hal itu memang dimungkinkan karena lereng gunung yang dahulunya terjal, kini sudah berubah landai karena gerusan tangan manusia dari waktu ke waktu. Dan praktek kolonialisme masih belum hilang dari bumi Nusantara, dan penjajah masih tetap bercokol dan berkuasa mengeruk kekayaan Ibu Pertiwi. Di Wonosari, udara malam dingin mencucuk. Kesunyian dipecah oleh suara desau daun-daun pepohonan tertiup angin yang datang dari arah pegunungan Seribu. Hujan rintik-rintik mulai turun. Di kejauhan, terdengar suara lorongan anjing bersahut-sahutan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Di antara desau angin malam dan gemerisik suara daun-daun pepohonan yang sesekali dirobek oleh lengking lorongan anjing, dari arah timur terdengar gemeretak suara roda-roda kereta mengiringi derap kaki-kaki kuda yang menariknya. Dalam kegelapan malam, sebuah kereta laksana kereta hantu meluncur keluar dari sebuah lembah yang rapat oleh pohon-pohon besar dan semak belukar. Kereta terbuka ini bergerak perlahan tapi pasti. Sais yang mengendalikan 2 ekor kuda penarik kereta agaknya sengaja bergerak lambat perlahan. Orang ini mengenakan ikatan kepala tebal dari kain berwarna gelap. Baju hitamnya tersibak di tiup angin malam. Pandangan matanya datar kosong menatap lurus ke depan, seperti hendak menembus kegelapan malam yang semakin menyergap. Memasuki mulut jalan yang menuju kota, sang Sais semakin melambatkan lari 2 ekor kuda penarik kereta. Di belakangnya, di atas kereta yang terbuka, mendekam angker sebuah peti mati sangat besar, berwarna hitam pekat terbuat dari kayu besi. Kereta semakin jauh masuk ke dalam kota. Wonosari diselimuti kesunyian. Kereta bergerak menuju pusat kota dan akhirnya berhenti di pintu gerbang sebuah rumah besar atau loji. Sepertinya ini rumah pejabat atau orang penting. Penjagaan di loji pintu gerbang ada 3 pengawal. Salah satunya tidur mendengkur di samping tangga. 2 orang penjaga yang masih terjaga segera menghampiri, manakala melihat ada kereta kuda yang merayap menuju ke arah gerbang. Salah satu penjaga ini jadi mengkeret ketika matanya membentur peti mati besar di atas kereta. Tak pernah dia melihat peti mati sebesar dan seangker itu. Si pengawal menggosok kedua matanya beberapa kali. Dia mengira tengah bermimpi. Ketika kereta dan Saisnya tetap terpampang di depannya, sadarlah pengawal ini kalau dia tidak bermimpi. Tiba-tiba saja dia ingat bahwa malam Jumat itu adalah malam Jumat Kliwon. Kereta hantu. Kini hanya itu yang terpikir dalam benak si pengawal. Kuduknya mendadak sontak menjadi dingin. Segenap persendiannya jadi bergetar. Dia berusaha berdiri, tapi pandangan mata Sais kereta membuatnya laksana dipantek ke tanah. Dalam keadaan seperti itu, pengawal satunya berbisik kepada kawannya ini. Coba kau perhatikan kaki 2 ekor kuda penarik kereta itu. Semua kaki-kaki binatang itu menginjak tanah, pertanda bahwa yang datang bukanlah setan atau hantu. Kita jangan takut. Hal ini membuat keberaniannya pulih kembali.
Orang di atas kereta, apa keperluanmu datang ke rumah Doro Kamal malam-malam begini? Hanya setan yang masih bergentayangan malam-malam begini. Kau ini manusia atau setan? Orang yang tengah duduk di atas kereta diam seribu bahasa. Pandangannya tetap datar dan dingin. Melihat pertanyaannya tidak digubris sama sekali, penjaga itu naik pitam. "Jangan berani main-main denganku," kertaknya. Lalu dengan marah, tangannya digerakkan ke pinggang untuk mencabut goloknya. Golok sudah berada di dalam genggaman tangan kanan penjaga itu. Tetapi hal yang aneh tiba-tiba terjadi. Gerakan tangan kanannya itu melesat ke arah dada. Si penjaga menjerit kesakitan karena ujung golok itu menancap di bawah pangkal pundaknya. Darah mulai mengucur keluar dan penjaga itu masih terengah-engah melawan kekuatan tangan kanannya. Tangan yang menggenggam golok itu seakan ingin menusuk-nusuk tubuhnya sendiri dengan tanpa mengenal ampun lagi. Melihat hal itu, temannya kaget dan dengan cepat berusaha menahan dengan seluruh kekuatan dan tenaga yang dikerahkan. Ternyata hal itu tidak mampu. Golok itu bergerak sendiri ke arah dadanya. "Jupri, tahan dirimu. Mengapa kau jadi gila?" Salah satu penjaga berteriak memperingati Jupri. Aku tidak tahu, Sohmat. Tanganku ini seperti punya nyawa dan kemauan sendiri tanpa aku bisa menahannya." Jupri tak ingin ditusuk oleh dirinya sendiri. Ia berusaha memegangi tangan kanannya dengan tangan kiri. Sampai-sampai ia berguling-guling di lantai. Tetapi pada suatu detik tertentu, golok itu berhasil mengenai perutnya. Jupri berteriak. Rasa sakit membuat ia semakin mendelik. Tapi beruntung sekali, golok itu tidak masuk terlalu dalam. Hanya beberapa mili dari ujung golok. Somat berusaha menyergap Jupri. Saat itu, Jupri tidak bisa mengendalikan gerakan tangan kanannya. Golok itu sedang ditahan kuat-kuat. Karena hendak menusuk ulu hatinya, Jupri mengerahkan kekuatannya. Otot lengannya tampak bertonjolan. "Lepaskan golok itu, Jupri! Lepaskan!" teriak Somat. Somat berusaha merebut golok di tangan kanan Jupri. Tetapi baru saja mendekat, tiba-tiba tangan kanan itu bergerak di luar kontrol kesadaran Jupri. Golok itu mengibas cepat dan mengenai leher Somat dengan telak. Tanpa jerit dan lengking kesakitan, benda bulat itu segera terpisah dari badan dengan sepasang mata melotot kaget. Darah seketika muncrat membasahi badan Jupri yang mau tidak mau bergidik ngeri. Sementara sang Sais hanya memandang tanpa ekspresi dari atas keretanya. Jupri mendelik-delik dengan mengerahkan tenaga untuk menahan diri. Ia jatuh berlutut karena berusaha semaksimal mungkin menahan gerakan tangan kanannya yang kini kembali mengancurkan golok ke arah dadanya. "Tolong! Tolong aku! Sobar! Bangun, Sobar!" Jupri berusaha habis-habisan menahan gerakan tangan kanannya sembari memanggil-manggil kawan satunya yang masih tertidur mendengkur di tangga bawah. Dan tiba-tiba ia menjerit tertahan. Jupri membelalakan mata dalam keadaan berdiri dengan lutut menghadap ke arah kereta. Tubuhnya menjadi kejang sesaat, karena waktu itu golok telah berhasil menghunjam dadanya, menembus sampai ke bagian pangkalnya, tepat mengenai jantungnya. Darah pun menyembur kemana-mana. Wajahnya yang mendelik dan kaku itu terkena percikan darah sendiri sehingga tampak mengerikan. Perlahan-lahan tubuh Jupri limbung. Tangan kanannya masih memegangi golok yang menikam jantungnya sampai ke bagian pangkal. Kemudian tangan kanan itu mulai melemas bersama gerakan limbung tubuh Jupri. Lalu ia pun tergeletak di tanah yang banjir karena darah. Matanya masih mendelik ketika ia menembuskan napas terakhir dengan penasaran. Kamal menghisap pipa gading yang berisi tembakau bercampur candu itu panjang-panjang. Kedua matanya sampai terpejam saking merasa nikmat. Beberapa kali bola matanya berputar-putar, kemudian dia berpaling pada perempuan yang berbaring menelungkup dalam keadaan tanpa busana di sebelahnya. Kini ia sudah menjadi tuan tanah yang kesohor, bukan lagi centeng kacangan seperti beberapa tahun yang silam. "Apa enaknya menghisap tembakau seperti itu sih?" bertanya perempuan itu. "Sulit menerangkan. Kau harus mencobanya sendiri. Mau?" Yang ditanya menggeleng. "Menghisap tembakau campur candu, jika tahu takarannya yang tepat, akan membuat seseorang menjadi sehat dan perkasa. Kau merasakan sendiri malam tadi, bukan?" Perempuan itu menggigit bahu Kamal, lalu merangkul tubuh lelaki itu seraya berbisik. "Kau memang kuat sekali, Mas. Malam tadi, aku malu mengatakannya. Aku hampir menangis kewalahan."
Kamal tertawa gelak-gelak mendengar ucapan itu, lalu mencabut pipanya dan berkata, "Aku pun tidak menyangka kau begitu hebat melayaniku, Seruni." Mendengar ucapan itu, Seruni langsung bangkit dan menindih tubuh sang tuan tanah. Terangsang oleh tubuh yang bagus dan mulus itu, Kamal letakkan pipel gadingnya di meja kecil di samping tempat tidur. Baru saja dia hendak menggulumi tubuh Seruni, tiba-tiba di luar terdengar suara kentongan titer 3 kali berturut-turut. Kamal terkejut dan angkat tubuh Seruni ke samping. "Ada apa, Mas?" "Jika penjaga memukul kentongan titer 3 kali, berarti ada bahaya yang mengancam." Siapa manusianya yang berani berbuat macam-macam terhadapmu, Mas? Biarkan saja para pengawalmu yang menyelesaikan segala urusan di luar sana. Aku ingin kita bersenang-senang, tidak turun dari atas ranjang ini sampai besok pagi." Di luar sana, kembali terdengar suara kentongan titir 3 kali berturut-turut. Kamal melompat dari atas ranjang, tidak memperdulikan panggilan manja penuh birahi dari Seruni. Dia mengenakan pakaiannya dengan cepat, lalu berpaling pada Seruni yang menelentang tanpa busana di atas ranjang. "Kau tetap di sini, tunggu aku sampai kembali. Urusanku tidak akan lama." Begitu sampai di luar loji dan memandang ke arah pintu gerbang yang telah terbuka lebar, terkejutlah Kamal menyaksikan pemandangan di sana. 3 orang pengawalnya bergeletak di tanah. Satu dengan kepala pecah, satu lagi mati dengan kepala terpenggal dan menggelinding tidak jauh dari tubuh, dan satu lagi terkapar dengan golok menusuk dada hingga tembus ke punggung. Bukan kematian 3 pengawal itu yang membuatnya terkesiap, tapi justru dia melenggak ketika melihat siapa yang berdiri di antara ketiga mayat itu. Kamal mengusap matanya sampai pedas. "Parlin? Mana mungkin? Bukankah aku sudah membunuhnya beberapa tahun yang lalu? Kepalanya terpenggal dan tubuhnya terkubur di longsoran jurang itu." Kamal seolah bicara pada dirinya sendiri. Kamal langsung melompat turun ke halaman. Gerakannya cepat, kedua kakinya menyentuh tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu berhadapan dengan Parlin, Kamal langsung menyapu orang itu dengan pandangan mata tajam. Dan ketika melihat bagaimana kedua kaki Parlin menginjak tanah, bertambahlah nyalinya yang tadi sekejap pernah meredup. "Kau Parlin, bukan? Apa maksud kedatanganmu ke sini? Mau menuntut balas atas kematianmu pada saat itu? Atau kau datang untuk mengantarkan anak gadismu, menyuguhkannya padaku?" "Aku tidak perlu lagi perempuan busuk itu, Parlin. Nikmatilah sendiri olehmu." Orang yang dipanggil Parlin itu berdiri tegak tanpa sedikit pun membuka mulut. Wajahnya tetap datar dan tatapan matanya kosong. "Rupanya kau hendak minta aku bunuh untuk kedua kalinya, Parlin. Aku ingin tahu, apakah kepalamu itu kalau kali ini aku penggal bisa menyatu lagi dengan tubuhmu?" Entah dari mana didapat, tahu-tahu di tangan Kamal tergenggam 9 golok panjang berkilat dengan hulu berukiran kepala burung Garuda. "Kau tentu sangat kenal dengan senjata ini, kan, Parlin?" Parlin masih diam, tubuhnya berdiri tegak, kedua kakinya seperti terpantek di dalam tanah. Lalu serangan golok itu seperti air bah. Tubuh Parlin seperti terkurung curahan serangan golok yang sangat ganas. Bacokan, tusukan dan babatan menderu ke arah kepala, bagian tubuh dan kaki. Parlin tak sedikit mengelak ataupun menangkis. Ia masih tegak berdiri, menyangka lawannya akan tercincang golok habis-habisan. Yang Kamal dapatkan, kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan maupun babatan goloknya sama sekali tidak mencelakai atau melukai Parlin. Terdengar suara bergedebuk ketika senjata tajam itu mendarat di kepala, tubuh ataupun kaki Parlin. Tubuh yang masih berdiri tegak itu sama sekali tidak mempan dibacok. Lambat laun, nyali Kamal menjadi lumer karena semua serangan mematikan yang ia kerahkan sama sekali tidak menemui hasil. Bahkan tatkala tangan Parlin dengan cepat menangkap pergelangan tangan kanan Kamal, lalu memuntirnya keras-keras. Kamal mengeluarkan seruan tertahan sewaktu merasa golok itu terlepas dari tangannya. Dia coba melompat untuk menjangkau senjata itu. Satu tendangan melanda pinggulnya, membuat Kamal melolong setinggi langit, mencelat sampai 7 tombak. Tubuhnya terkapar di tanah tanpa bisa bergerak lagi. Parlin terseok-seok melangkah mendekati Kamal. Kamal tahu tak satu apapun yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri. Maka dengan susah payah, dicobanya bangun dan berlutut, lalu sambil meratap, dia minta ampun berulang-ulang. "Kau minta ampun?
Tidak satu orang pun yang bisa mengampuni dosa terkutukmu itu. Parlin mengeluarkan suara yang aneh, seperti suara bergema berada di tempat yang sangat jauh. Kalau kau mengampuni selembar nyawaku ini, aku berjanji akan memberikan 500 keping uang emas, barang-barang berhiasan, bahkan apa saja yang kau minta. Parlin sama sekali tidak bergeming, lalu secepat kilat menjambak rambut Kamal dengan tangan kirinya. Dua jari tangan terpentang lurus-lurus dan biji mata Kamal yang sebelah kiri mencelat mental, darah dan urat-uratnya berbusayan. Jerit laki-laki itu laksana mau merobek langit karena tekanan sakit yang tak dapat dilukiskan. Tangan kanan Parlin berkelebat lagi ke muka Kamal. Untuk kedua kalinya terdengar jeritan laki-laki itu. Tapi yang sekali ini tidak sedahsyat yang pertama tadi. Mungkin juga disebabkan oleh mulutnya yang sebelah kanan robek sampai ke pipi dibesat oleh Parlin. Tubuh Kamal menggigil menahan sakit. Sebagian dari bibirnya yang sebelah bawah menjulai akibat mulutnya yang robek. Sedangkan darah yang keluar semakin menambah seram keadaan mukanya. Untuk ketiga kalinya, tangan kanan Parlin bergerak. Kali ini kelima jari-jari tangannya mencengkram muka Kamal yang saat itu berada dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Dan cengkraman itu benar-benar membuat muka Kamal kini menjadi sangat mengerikan dan berselomotan darah. Kulit kening dan kedua pipinya hancur bergurat-gurat. Cuping hidungnya sebelah kiri tanggal. Parlin lalu melirik ke arah golok yang terhampar di tanah. Dipandangi golok itu dan ajaibnya, golok itu tiba-tiba melayang dengan deras dan cepat sekali menghujam tepat di arah lambung. Darah tampak mengucur dari lambung yang tertembus golok. Kamal hanya mampu tegak sesaat. Tubuhnya kemudian rebah di tanah di hadapan Parlin yang masih berdiri tegak. Suara jeritannya makin perlahan lalu berubah menjadi erangan. Ketika nyawanya putus, Parlin mencabut golok yang menancap di perut orang itu. Lalu mayat Kamal diangkat menggunakan sebelah tangannya untuk kemudian dilemparkan ke dalam peti mati di atas kereta. Kedua lelaki berbadan kekar melangkah mendahului memasuki rumah besar dan megah, diikuti oleh seorang lelaki yang mengusung seorang wanita muda di pundak. Gadis itu diam tidak bergerak, tetapi jika dilihat lebih teliti lagi, nafasnya masih ada, hanya matanya yang terpejam rapat. Jelas, gadis itu dalam keadaan pingsan dan diusung memasuki sebuah kamar. Di situ telah menunggu seorang lelaki yang hanya mengenakan pakaian tidur, bertubuh kerempeng tapi jangkung, dan memelihara kumis tebal melintang yang tidak sesuai dengan tampang yang kecil panjang dan cekung pada kedua pipinya. Kulit tubuhnya sangat pucat seperti mayat, dan gigi tonggosnya menambah keburukan tampangnya. Lelaki ini bernama Juragan Bodas, mantan bengkel rampok yang termasyhur di dataran Pasundan karena jasanya pada company. Ia diangkat menjadi juragan yang bertugas memungut pajak. Dia menyeringai ketika melihat paras gadis di atas usungan, lalu berpaling pada lelaki yang mengusungnya. Tubuh gadis itu diletakkan di atas pembaringan. Setelah pengusung keluar diikuti seorang lagi yang berbadan kekar, lelaki tinggi kurus ini melangkah mendekati lelaki kekar yang memakai ikat kepala berwarna merah dan menepuk-nepuk bahunya. Cantik sekali anak gadis Sikarta, tapi kenapa wajahnya agak pucat? Lelaki kekar tadi tersenyum mendengar kata-kata orang di depannya. Dia meronta-ronta terus selama di perjalanan. Seperti yang Juragan Bodas katakan, kalau Karta tidak membayar tunggakan hutang itu beserta bunganya, maka anak gadisnya yang akan kita ambil. Bodas mengangguk. Aku mengucapkan terima kasih. Kalian selalu memberikan yang terbaik untukku. Siapa nama gadis itu, Parja? Dingsih Juragan. Nama yang bagus, sebagus bentuk tubuhnya. Lelaki tadi hanya terdiam sembari sunggingkan senyuman tipis di sudut bibirnya yang menghitam. Sejurus kemudian, lelaki tadi membuka mulutnya. Saya mendengar berita yang kurang sedap di telinga Juragan. Juragan Bodas batuk-batuk beberapa kali. Apa itu, Parja? Apakah mengenai penarikan pajak yang belakangan ini seret dan ada beberapa dari penduduk desa yang membangkang? Lelaki yang bernama Parja itu mengecilkan volume suaranya setengah berbisik. Kamal mati 2 hari yang lalu. Menurut kabar yang saya dengar. Parja menghentikan ucapannya. Lidahnya tiba-tiba terasa keluh. Juragan Bodas menatap Parja yang berdiri di depannya dengan tidak sabar. Lalu lelaki tinggi kurus itu pun bertanya. Tidak kau lanjutkan perkataanmu, Parja? Parja menghela napas panjang.
Lalu, dia dibunuh di rumahnya. Menurut kabar yang saya dengar, dia terbunuh oleh seseorang yang membawa kereta kuda dengan peti besar di dalamnya. Lebih mengherankan lagi, mayatnya raib dibawa oleh orang misterius itu. Juragan Bodas sesaat lamanya termenung. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan itu. Akan tetapi seperti ada suara bisikan yang bergema sangat dekat dengan telinganya. Selanjutnya giliran nyawamu itu Bodas yang akan diambil. Bodas menelan ludah dengan keluh. Jauh di lubuk jiwanya dihinggapi perasaan khawatir. Nyalinya tiba-tiba lumer. Sepertinya kau dan teman-teman kamu akan punya tugas tambahan, Parja. Juragan Bodas lalu berjalan ke arah lemari ukiran kayu jati yang berada di sudut ruangan. Tangannya membuka pintu lemari itu dan mengambil bungkusan kain berwarna kelabu yang ujungnya disimpul menggunakan tali berwarna merah. Terdengar suara bergemericing riuh manakala sang juragan mengambilnya dari lemari. Bungkusan itu lalu dilemparkan ke arah Parja sembari berucap, "Cari orang yang membunuh Kamal, bawa padaku. Kalau dia melawan, singkirkan untuk selamanya." Parja hanya mengangguk, lalu tanpa banyak bicara lagi, ia pamit untuk mundur diri. Juragan Bodas hanya mengiyakan dengan anggukan kepala. Juragan itu mengantarkan Parja sampai ke pintu depan. Belum lagi, Parja dan orang-orangnya keluar dari halaman rumah. Juragan ini sudah menutup pintu dan setengah berlari, dia masuk kembali ke dalam kamar. Selimut yang menutup itu bergaris tadi disingkapkannya. Sepasang mata lelaki ini seperti silau karena melihat bahwa di balik selimut itu tak ada apapun yang menutupi tubuh bagus si gadis. Meski sudah diberitahu bahwa gadis itu dalam keadaan pingsan dan dalam waktu tak berapa lama lagi ia akan siuman dengan sendirinya, namun saat itu Bodas mana bisa menahan sabar. Ditelitinya sekujur tubuh gadis itu. Sebagai orang yang memiliki kepandaian, juragan ini akhirnya mengurut bagian-bagian tertentu dari tubuh gadis itu. Dengan mengerahkan tenaga dalam, dia mengurut urat besar dekat ketiak kiri si gadis. Sesaat kemudian, tubuh Ningsih tampak bergerak. Kedua matanya perlahan-lahan membuka. Melihat tampang juragan itu, Ningsih seperti melihat setan. Mendengar suara bisikannya, Ningsih seolah mendengar suara hantu. Maka, gadis ini pun menjerit keras. Juragan Bodas cepat menutup mulut Ningsih. Gadis ini berusaha melompat, tetapi sekujur tubuhnya lemah lunglai tak bertenaga. Dia hanya bisa menggulingkan diri ke samping kiri tempat tidur. Sementara itu, Juragan Bodas dengan cepat menanggalkan pakaian tidurnya. Lalu sekali lompat saja, diterkamnya tubuh gadis itu. Angin bertiup kencang. Hujan yang tadi hanya turun rintik-rintik, kian mulai membesar lalu mencurah lebat. Kereta itu meluncur terus seperti tidak peduli akan lebatnya hujan dan pekatnya kegelapan malam. Benar-benar seperti kereta hantu. 12 pengawal yang bertebaran di sekitar rumah terheran-heran ketika melihat sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda memasuki halaman. Tidak kusir atau sais ada di kereta itu. Sesekali, lidah jilat menjilat kereta misterius itu. Selagi perhatian semua pengawal itu tertuju pada kereta tersebut, tanpa mereka ketahui, sesosok bayangan hitam berkelebat masuk ke dalam rumah. Di atas kereta ada sebuah peti kayu jati berwarna hitam, berukuran besar luar biasa, diam, beku dan membisu. Kayu di sebelah atas penutup peti tampak terbuka secara misterius. Ketika kereta itu akhirnya berhenti di tengah halaman, ke-12 pengawal sesaat melangkahkan mengelilingi kereta itu. Kemudian seperti diberi isyarat, mereka sama berserabutan untuk melihat dari dekat apa isi peti mati itu. Begitu mereka mengulurkan kepala, serentak kepala masing-masing seperti disentak setan. Paras mereka menjadi berubah. Ada yang merasa jijik, tetapi lebih banyak yang merasa ketakutan luar biasa. "Ada mayat dalam peti itu," desis salah seorang dari mereka. "Mayat siapa?" Yang lain bertanya dengan suara agak gemetar. Ada seorang di antara mereka yang berani dan mencoba melongok ke dalam peti mati kembali. Lalu kepalanya cepat-cepat dipalingkan. "Aku rasa-rasa pernah melihat orang ini," katanya seraya berpikir keras. Lalu dia ingat. "Astaga, ini mayat Kamal, tuan tanah di daerah Karangmojo. Siapa yang mengirimkannya? Tidak mungkin kereta ini bisa menempuh jarak sejauh itu tanpa ada kusirnya. Keanehan apa yang kita saksikan hari ini?" kata yang lain. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba pintu rumah terhempas jebol lepas dari engselnya. Lalu terhampar di lantai mengeluarkan bunyi berisik. Serempak, ke-12 orang pengawal palingkan kepala. Apa yang mereka saksikan kemudian membuat semuanya menjadi melotot. Seorang lelaki berpakaian serba hitam tegak di depan rumah dengan muka datar dan dingin. Sorot matanya seperti tidak memancarkan sinar kehidupan. Tangan kanan lelaki itu menyeret sesosok tubuh.
Dan ini yang membuat 12 pengawal itu terkejut dan terbelalak. Ialah sosok tubuh juragan mereka sendiri. Sang juragan hanya mengenakan celana tidur. Kepalanya terkulai ke bawah. Leher itu patah. Dan dari mulut Bodas, jelas kelihatan mengucurkan darah. Pemuda itu membunuh juragan Bodas! Seorang pengawal berteriak. Semuanya menjadi gempar. Lalu sadar apa yang harus mereka lakukan, kedua belasnya serentak menyerbu. Kita kembali ke kamar di dalam rumah untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum sesosok lelaki misterius itu keluar dengan menyeret tubuh juragan Bodas yang telah menjadi mayat. Juragan Bodas tersenyum puas. Entah sudah berapa kali ia melampiaskan hasrat kotornya kepada Ningsih, gadis yang sekarang terkapar di sampingnya. Keringat orang ini bercucuran membasahi tubuhnya yang tanpa selembar benang pun di sana. Perlahan juragan itu turun dari ranjang dan meraih teko air dari perunggu yang berada di atas meja tidak jauh dari ranjang. Air dalam teko itu ditenggaknya dalam sekali teguk. Rupanya sudah malam. Tidak terasa bergelut dengan perawan anaknya si Kartas sedahsyat itu. Hingga aku tidak tahu hari telah berganti malam di luar sana. Kau sabar dulu manis. Setelah aku beristirahat sejenak, kita lanjutkan mendayung bersama menuju pulau kenikmatan. Namun seperti mendengar suara petir, ketika pintu kamar tiba-tiba hancur berantakan dihantam orang dari luar. Dan terkejut, seperti melihat hantu, dia membeliak sambil melangkah mundur. Di hadapannya bergerak mendekat seorang lelaki yang sungguh sangat dikenalnya. Parlin? Dia cepat menyambar celana tidurnya. Parlin biarkan orang itu mengenakan celananya. Selesai mengenakan celana dengan tampak beringas, dia melangkah ke hadapan Parlin. Sementara itu, Ningsih berusaha menutupi tubuhnya dengan kain alas tempat tidur. Orang gila, kau tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Rupanya kau ingin mati untuk kedua kalinya, Parlin. Aku tahu kau pesohor dengan segala ilmu yang kau punya. Tapi, aku tidak akan mundur barang setindak pun juga. Pengawal! Teriak juragan Bodas. Namun teriakannya hanya keluar sepotong karena saat itu Parlin sudah melompatinya dan menghantamkan satu jotosan ke muka juragan mantan perampok ini. Juragan Bodas berkelit ke samping, tangan kanannya susupkan satu jotosan ke perut Parlin. Bersamaan dengan itu, kaki kanannya ikut menendang. Sebagai mantan seorang perampok yang disegani, tentu saja kemampuan bertarung juragan Bodas tidak bisa dianggap remeh. Akan tetapi diam-diam ia merasa jeri juga. Pukulan dan tendangan yang kena telak melabrak dada dan perut Parlin seperti memukul kapas. Dan lawannya sama sekali tidak terluka, bergetar saja tidak. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Parlin terayung dengan deras ketika ada angin yang mendahului pukulan tangan kanan lawan. Juragan Bodas maklum kalau pukulan Parlin mengandung maut. Maka juragan yang cukup punya pengalaman ini cepat-cepat melompat ke samping kiri. 5 jari tangannya membuat gerakan menenggut ke arah tenggorokan Parlin. Serangan balasan sang juragan ternyata mampu mencapai sasaran lebih dulu dari hantaman tangan kanan yang hendak dilepaskan Parlin. Hal ini tidak membuat Parlin menarik serangannya. Jari-jari Bodas laksana besi yang mencengkram leher Parlin dengan erat. Mati kau Parlin! Juragan Bodas mengira Parlin akan megap-megap lalu tidak bernafas dengan leher patah. Akan tetapi, hal itu tidak pernah terjadi. Parlin mencengkram tangan Bodas dengan erat. Bodas merasa cengkraman itu sangat kuat. Kalau dia tidak melepaskan cekikan di leher, niscaya tulang tangan kanannya pasti akan patah. Buru-buru, Bodas melepaskan cengkraman tangan di leher Parlin. Gerakannya cepat. Parlin melompat ke arah tempat tidur dan masih mencengkram tangan Bodas dengan erat. Tubuh mantan ketua rampok itu ikut terbetot ke depan mengikuti gerakan Parlin. Dari sini, Parlin susupkan lututnya ke arah wajah Bodas. Tak ada kesempatan untuk menangkis. Lelaki ini jatuhkan dirinya. Begitu punggungnya menyentuh lantai, maka dia akan hantamkan kaki kanannya ke perut lawan. Tapi ternyata Parlin lagi-lagi tahu kemana lawannya akan menghindar. Dari arah ini, tebasan tangannya masih terus menderu dengan deras. Wajah juragan Bodas memang luput dari serangannya, tapi kini gantinya justru adalah batang leher juragan itu. Tulang leher juragan Bodas berdetak patah. Tubuhnya langsung terhuyung loboh. Nyawanya sebenarnya sudah putus saat itu juga. Sebelum tubuh itu jatuh ke lantai, Parlin hantamkan tumitnya ke dada juragan Bodas. Tak ampun lagi, tubuh yang sudah jadi mayat itu mencelat menghantam ke dinding. Dari mulutnya, kelihatan darah memuncrat. Satu orangan terdengar dari arah tempat tidur. Parlin berpaling, seorang gadis telanjang setengah terduduk. Wajahnya pucat. Gadis itu berusaha menutupkan kain alas tempat tidur ke tubuhnya.
Parlin menatap tanpa ekspresi. Wajahnya tetap dingin. Lalu, lelaki ini menghampiri tubuh Bodas yang sudah menjadi mayat. Gerakan tangannya enteng menyeret mayat Bodas keluar dari kamar. Lelehan darah yang mengucur dari mulut Bodas menetes di sepanjang lantai menuju keluar rumah. Menghadapi 12 pengeroyok tentu bukan pekerjaan mudah bagi manusia biasa. Akan tetapi, lelaki berpakaian serba hitam yang tidak lain adalah Parlin bukan lagi manusia normal. Setelah kepalanya terpenggal dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang, entah bagaimana ia bisa hidup lagi dengan nyawa keduanya. Mayat Bodas yang sudah ada di bahu kanan itu tersentak keras dan melayang di udara. Tentu saja, hal ini membuat ke-12 pengawal tadi sama keluarkan seruan tertahan saking terkejutnya. Ada yang berusaha untuk menangkap tubuh juragan mereka itu, namun tubuh itu melayang di atas kepala mereka ke arah kereta, lalu dengan suara bergedebuk keras, menggigitkan jatuh masuk ke dalam peti mati yang terbuka. Lalu peti yang tadinya menganga itu tertutup dengan sendirinya meninggalkan suara yang ganjil. "Kawan-kawan!" Salah seorang pengawal berteriak. "Mari kita bunuh orang ini!" Maka 12 orang yang tadi berhenti, gerakan mereka sesaat kini kembali menyerbu. Beberapa orang di antaranya kelihatan mencabut senjata. Parlin diam tidak bereaksi apa-apa. Ia melangkah kaku menuju ke arah kereta yang berada di tengah halaman. Satu serangan pertama datang dari seorang pengawal yang memiliki hidung besar. Tangan kanan Parlin lepaskan satu jotosan. Sasarannya adalah pengawal berhidung besar di ujung kiri yang menyerangnya. Namun dari samping kawan si pengawal ini datang membabatkan goloknya. Kaki kanan Parlin berkelebat. Pengawal yang tadi hendak membacoknya terpental sambil keluarkan suara mengeluh tinggi. Rahangnya rengkah, tubuhnya terhempas ke tanah, nyawanya langsung minggat ke akhirat. 11 kawannya berteriak marah dan menyerang laksana air bah. Parlin menggibaskan kedua tangannya ke samping. Serangkum angin topan tiba-tiba mendera menyerang para pengeroyoknya. Para penyerang berteriak kaget. 3 di antara mereka terpental dan terguling-guling di tanah, sementara debu dan pasir berterbaran disapu angin dengan kekuatan besar. Lalu sekali lagi Parlin menggibaskan kedua tangannya. Para pengawal merasa seolah-olah tempat itu dilanda angin puting beliung. Tubuh mereka bergetar keras, sedangkan kaki masing-masing terasa goyah. Beberapa orang tampak jatuh terbanting ke tanah dengan keadaan patah tulang. Debu pasir berterbangan menutupi pemandangan. Terdengar suara cambuk dipecutkan, lalu gemertak roda-roda kereta. Ketika debu dan pasir surut ke tanah, kereta yang ditarik 2 ekor kuda itu bersama penumpangnya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Tidak ada satupun dari pengawal itu berani bergerak untuk mengikuti, apalagi mencoba untuk mengejarnya.